Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anur Kalbi, NIM 2519112. Saya akan menjelaskan bagian komponen-komponen model desain Azure. Yang pertama ada analisis learners atau menganalisis peserta didik. Menganalisis peserta didik ini seperti mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Yang pertama adalah karakteristik umum, yaitu karakteristik yang menggambarkan kondisi si siswa seperti usia, latar belakang, pekerjaan, gender, juga termasuk analisis kondisi sosial ekonomi, penguasaan isi atau materi pembelajaran, dan gaya belajar. Yang kedua ada kompetensi yang sudah dimiliki. Kompetensi yang sudah dimiliki ini menggambarkan tentang pengetahuan dan keterampilan yang sudah ada ataupun yang belum dimiliki oleh seseorang sebelum melakukan pembelajaran. Nah, cara agar kita mengetahui si siswa ini telah mengetahui atau belum, kita dapat melakukan pretest ataupun kita dapat bertanya kepada si siswa. Selanjutnya ada gaya belajar. Menurut S. Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, dan juga berpikir serta memecahkan soal. Gaya belajar pertama ada gaya belajar visual, yaitu gaya belajar yang dimiliki oleh seorang siswa atau mungkin dimiliki oleh siswa. Gaya belajar ini yang berperan penting adalah penglihatannya atau visual. Metode yang baik untuk kita berikan kepada siswanya adalah menampilkan media atau mengajak mereka ke objek-objek yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut, serta menunjukkan alat peraga kepada siswa atau menggambarkannya di papan tulis. Yang kedua ada gaya belajar auditori. Gaya belajar ini mengutamakan telinga. Siswa yang mempunyai cara belajar seperti ini dapat dengan cepat memahami apa yang disampaikan melalui nada dan ritmik. Biasanya bisa bernyanyi atau memainkan alat musik atau mengenali suara dari berbagai instrumen dan lain-lain. Selanjutnya ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Nah, siswa yang memiliki gaya belajar seperti ini dianjurkan belajar melalui pengalaman dengan menggunakan berbagai model peraga seperti belajar di alam atau belajar sambil bermain dan lain sebagainya. Dalam metode pembelajaran yang bisa dipakai oleh guru dalam proses pembelajaran adalah bermain peran, stimulasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada set objective atau memutuskan tujuan pembelajaran. Nah, memutuskan tujuan pembelajaran ini seperti pernyataan atau menetapkan rumusan atau pernyataan yang mendeskripsikan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa setelah menempuh proses pembelajaran tersebut. Nah, keuntungannya waktu mengajar dapat dialokasikan dan dimanfaatkan secara tepat. Pokok bahasan dapat dibuat seimbang. Guru dapat menetapkan beberapa banyak materi pembelajaran yang harus disajikan. Selanjutnya, guru juga dapat menetapkan urutan dan rangkaian materi. Guru dapat menetapkan persiapan strategi belajar yang lebih baik atau mengajar yang lebih cocok dan menarik. Selanjutnya, guru dapat dengan mudah mengukur keberhasilan siswa dalam belajar. Terus guru dapat menjamin hasil belajar akan lebih baik. Selanjutnya adalah select method, media, and materials, yaitu memilih metode, media, dan bahan ajar. Yang pertama, memilih metode. Memilih metode ini dapat metode ceramah atau menggunakan seperti kita menjabarkan pembelajaran dengan lisan. Selanjutnya ada metode diskusi, yaitu metode yang siswa dapat memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan atau memahami pengetahuan, serta membuat suatu keputusan. Yang ketiga ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini seperti dalam pelaksanaannya, metode tanya jawab ini
pertanyaan dapat diajukan oleh guru atau murid, demikian pula pada jawabannya dapat dijawab oleh sang guru atau sang murid. Seperti guru bertanya, murid menjawab, dan murid bertanya, guru menjawab, serta murid bertanya dan murid lain yang menjawab. Selanjutnya dalam metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok ini mengandung pengertian bahwa siswa dalam satu kelas dipandang sebagai satu kesatuan atau kelompok tersendiri maupun dibagi atas kelompok-kelompok kecil. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memupuk kemampuan dan mempunyai kerjasama antar peserta didik, meningkatkan keterlibatan sosio-emosional, intelektual, dan dari para peserta didik dalam proses pelajaran mengajar yang diselenggarakan. Selanjutnya ada meningkatkan perhatian terhadap proses dan hindari proses belajar mengajar secara berimbang. Selanjutnya ada metode pemberian tugas dan resitasi. Resitasi ini adalah metode belajar mengkombinasikan penghafalan, pembacaan, pengulangan, pengajian, dan pemeriksaan atas diri sendiri. Nah, resitasi sebagai metode merupakan sebuah upaya pembelajaran siswa dengan cara memberikan tugas hafalan, pembacaan, pengucapan, pengulangan, pemeriksaan atas dirinya sendiri, atau menampilkan diri dalam menyampaikan sesuatu dan melakukan kajian. Selanjutnya memilih media. Dalam memilih media, media pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu fungsi dari penggunaan media pembelajaran adalah untuk memperjelas penyampaian pernyataan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses hasil belajar. Media pembelajaran ini meliputi ada media berbasis manusia atau guru, instruktur, tutor, dan lain-lain. Juga ada media berbasis cetakan, buku penuntun, buku kerja, buku latihan. Selanjutnya ada berbasis visual, ada buku juga, chart, grafik, peta, dan figur, serta lain sebagainya. Juga media berbasis audio visual, yaitu video, film, slide yang bersama dengan suara atau audio. Selanjutnya ada media berbasis komputer dengan pengerjaan dan bantuan dari komputer. Bisa juga dengan video interaktif. Selanjutnya pembelajaran memilih bahan ajar. Nah, memilih bahan ajar ini memilih format media atau sumber belajar yang disesuaikan dengan pokok bahasan atau topik. Peran media pembelajaran menurut Sumaldino yaitu memilih, mengubah, merancang bahan ajar atau memilih bahan ajar yang tersedia, melibatkan spesifik teknologi dan media, melibatkan guru-guru dan lainnya, menyurvei panduan referensi sumber dan media, menggunakan bahan ajar yang ada, juga merancang bahan ajar yang baru. Yang keempat ada pemanfaatan metode media dan bahan ajar. Setelah kita memilih metode media dan bahan ajar, langkah selanjutnya adalah menggunakan ketiganya dalam kegiatan pembelajaran. Sebelum menggunakan metode media dan bahan ajar, perancang terlebih dahulu menentukan uji coba untuk memastikan bahwa ketiga komponen tersebut berfungsi efektif dan digunakan dalam situasi yang sebenarnya. Langkah berikutnya adalah menyiapkan kelas, sarana pendukung yang diperlukan, serta media dan bahan ajar yang dipilih. Setelah semuanya siap, ketiga komponen tersebut siap untuk dilaksanakan. Selanjutnya yang kelima adalah required learner partisipan atau partisipasi pelajar. Nah, partisipasi pelajar ini proses pembelajaran memerlukan keterlibatan mental si siswa secara aktif dengan materi yang sedang dipelajari.
Pemberian latihan atau merupakan contoh yang melibatkan aktivitas mental siswa dengan materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya ada evaluate dan revisi, penilaian dan revisi. Setelah kita mendesain aktivitas pembelajaran, maka langkah yang selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah evaluasi atau penilaian. Salah satu tujuan dari penilaian adalah mengukur tingkat pemahaman atas materi yang baru saja diberikan. Atau evaluasi juga bermanfaat untuk melakukan penilaian apakah seluruh proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik atau belum. Terus, adakah proses pembelajaran yang perlu ditingkatkan dan direvisi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran itu sendiri atau tidak gitu. Tahap evaluasi dalam model ini dilakukan dengan penilaian efektivitas pembelajaran dan juga hasil belajar siswa. Proses evaluasi terhadap semua komponen pembelajaran perlu dilakukan agar dapat memperoleh gambaran lengkap tentang kualitas sebuah program pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.